Ini masalah masa depan bangsa ke depan, masa depan anak cucu kita, masa depan negara kita. Mau menjadi lebih maju atau justru statis? Tentunya kita semua berharap negara kita lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fakhrul Rozi Rahman di RP Channel. Baik, teman-teman semuanya, apa kabar? Sudah lama nih gak nyapa teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini di berbagai media beritanya adalah tentang Capres-Cawapres. Akhirnya kita sudah mengetahui dua paslon yang sudah mendaftar ke KPU. Ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan ada juga Ganjar bersama Mahfud MD. Oke, coba saya ingin memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang masih bingung akan menentukan pilihan ke siapa di Pilpres 2024. Beberapa ingin saya bacakan terkait masalah track record ya, atau perjalanan karir, baik itu dari segi politik maupun hal-hal yang lain. Coba, Anies Baswedan, beliau ini lulusan S3 Northern Illinois University Amerika Serikat. Kemudian juga sempat menjadi seorang rektor di kampus Paramadina. Kemudian Pak Anies juga pernah menjadi Menteri Mendikbud RI tahun 2014 sampai 2016. Kemudian Pak Anies juga menjadi inisiator Gerakan Indonesia Mengajar. Kemudian beliau juga masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia versi Forsyth Magazine Jepang 2010. Kemudian Pak Anies juga masuk dalam 100 intelektual dunia versi Foreign Policy Magazine Amerika Serikat tahun 2008. Dan kalau berbicara yang sangat dikenal dari Pak Anies adalah Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai macam prestasinya. Coba teman-teman bisa di-searching aja atau di-browsing ya di internet berbagai prestasi dari Pak Anies Baswedan. Oke, kemudian Muhaimin Iskandar. Beliau, Gus Imin ini peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga. Kemudian beliau juga, Gus Imin ya, sebagai Ketua Umum PKB yang sangat lumayan cukup lama. Kalau di keterangan yang saya baca, dicantumkan tahun 2019 sampai 2024. Sebelumnya juga beliau sebenarnya sudah menjabat sebagai Ketua Umum PKB ya. Kemudian Wakil Ketua DPR RI tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian sempat juga menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Tentu ini di zamannya Pak SBY. Kemudian beliau juga seorang penulis. Salah satu bukunya seperti Visioning Indonesia dan juga Intoleransi, Diskriminasi, kemudian Politik Multikulturalisme. Berikutnya, paslon yang kedua, Ganjar dan Mahfud MD. Pak Ganjar Pranowo, tentu teman-teman semuanya pada tahu, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Kemudian beliau ini lulusan S1 UGM, kemudian S2-nya Visipol UI. Kemudian Pak Ganjar juga sempat menjadi anggota DPR RI tahun 2004 sampai 2013. Kemudian meraih penghargaan The Best Governor 2023. Peraih penghargaan Lencana Wirakarya setelah berhasil menurunkan angka stunting. Saya baca di keterangan ya di media. Kemudian berikutnya Bapak Mahfud MD. Beliau lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM. Beliau ini juga seorang dosen, seorang guru besar, profesor. Kemudian beliau
menjabat sebagai menteri, yakni Menko Polhukam, sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sempat menjadi Ketua MK, Ketua Mahkamah Konstitusi RI tahun 2008 sampai 2013. Kemudian beliau juga sempat menjadi menteri di zaman Gus Dur ya. Kemudian beliau juga seorang penulis buku, salah satunya tentang politik hukum di Indonesia. Kalau bicara Pak Mahfud, tentunya teman-teman pasti tahu semuanya, Pak Mahfud berasal dari Pamekasan, Madura. Oke, menarik ya, ada dua cawapres yang sama-sama ingin merebut suara Nahdien ini. Sama-sama ingin merebut suara warga NU. Ada Gus Imin, ada Mahfud MD. The next berikutnya, kita tunggu Pak Prabowo, siapa nih cawapresnya? Akankah cawapres dari Pak Prabowo ini juga representasi dari warga Nahdien? Kita tunggu momentumnya. Oke, memilih pemimpin, apalagi seorang presiden ya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentunya kita tidak boleh main-main. Ini masalah masa depan bangsa ke depan, masa depan anak cucu kita, masa depan negara kita, mau menjadi lebih maju atau justru statis. Tentunya kita semua berharap negara kita lebih maju, lebih adil, lebih makmur. Maka pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani Anda. Ketahui track recordnya, ketahui rekam jejaknya, ketahui prestasinya, ketahui attitude-nya. Maka pesan saya, mari kita rayakan pemilihan presiden ini dengan riang gembira tanpa permusuhan. Debat boleh saja, tapi tetap menjaga adab. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.